Jadi kita akan bersama-sama hari ini belajar tentang kesempurnaan Alkitab. Yang pertama tadi, kitab suci itu memadai untuk membimbing kita kepada Kristus, ya. Memadai untuk membimbing kita kepada Kristus. Membimbing kita kepada Kristus menjadi fokus utama di sini, karena PL menubuatkan tentang Kristus dan PB itu menggenapi apa yang dinubuatkan PL tentang Kristus. Jadi garis merah yang menghubungkan antara PL dan PB adalah tentang Kristus, ya, keselamatan dalam Kristus. Kemudian jelas sehingga setiap orang dapat mengerti garis besar ajaran utama tanpa bantuan seorang imam. Jadi seperti Dea, Viola, Yosua bisa kok untuk memahami firman Allah, memahami ajaran-ajaran utama Kristen hanya dengan membaca Alkitab tanpa bantuan penjelasan dari saya pun bisa sebenarnya. Karena Alkitab itu cukup jelas untuk mengajarkan ajaran-ajaran utama, garis-garis besarnya. Karena kan kalian punya Roh Kudus. Sebagai orang yang sudah lahir baru, kalian punya Roh Kudus yang menolong kalian untuk memahami firman Tuhan. Nah, tapi selain itu juga kita mesti ingat bahwa Alkitab itu sempurna dalam pengertian dia dibutuhkan oleh kita untuk bertumbuh dalam iman. Alkitab itu sempurna dalam pengertian dia dibutuhkan oleh kita untuk kita tuh bertumbuh dalam iman. Nah, bertumbuh dalam iman ini tentu kita juga membutuhkan orang lain. Meskipun kita tahu Alkitab itu jelas, tanpa orang lain pun kita bisa memahami pokok-pokok ajaran utamanya, tapi kan kita perlu bertumbuh juga. Nah, perlu bertumbuh itu kan kita perlu bantuan orang lain untuk bertumbuh, ya. Kalau kita bayi menjadi seorang anak menjadi remaja menjadi pemuda menjadi dewasa, dalam pertumbuhan kita kan kita membutuhkan orang lain. Kita butuh makan, di awal-awal kita makan ya disuapi oleh orang tua. Minum, kita juga butuh orang lain, dibikinkan susu oleh mama, oleh papa. Kita butuh pakaian pun kita nggak bisa bikin sendiri, kita butuh orang lain. Demikian juga ketika kita bertumbuh secara rohani, Alkitab itu sempurna, ya, sempurna dibutuhkan oleh kita untuk bertumbuh dalam iman, tapi kita perlu orang lain untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin, ya, dalam keterbatasan kita tidak bisa pahami. Kita perlu bantuan orang lain. Meskipun garis-garis besar ajaran utamanya kita bisa mengerti karena ada Roh Kudus yang menolong kita, tapi kan ada ajaran-ajaran lain yang mungkin di luar garis ajaran utama itu yang kita perlu perdalam. Bahkan ajaran utamanya sendiri kadang-kadang kita perlu perdalam, misalnya tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, kita kalau kita baca Alkitab sendiri mungkin kita mengerti, ya, bahwa Allah orang Kristen itu Esa, tapi ada pribadi Allah, Bapa, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus. Kita mengerti dengan baca sendiri, tapi kan seperti apa pribadi Allah Bapa, seperti apa pribadi Yesus Kristus, seperti apa pribadi Roh Kudus dan relasi antara ketiganya. Kadang-kadang untuk mendalaminya kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh bantuan penulis-penulis di zaman dulu. Kita butuh bantuan pendeta-pendeta di masa lalu. Kita membutuhkan bantuan pendeta. Kita membutuhkan bantuan penginjil untuk menjelaskan kepada kita. Jadi intinya sebenarnya Alkitab itu sudah sempurna sih. Alkitab itu memadai untuk menuntun kita kepada Kristus. Alkitab itu cukup jelas untuk kita mengerti garis besar ajaran utamanya. Dan Alkitab itu kita butuhkan untuk kita bertumbuh. Nah, tapi dalam semuanya itu kita tetap terbuka kepada bantuan orang lain. Ya, bantuan orang lain untuk mendalami, misalnya mendalami garis ajaran utama ini kita dalami lagi. Ya, meskipun kita bisa mengerti hanya dengan membaca Alkitab saja kita bisa mengerti, tapi kita untuk mendalaminya kita perlu bantuan orang lain. Untuk bertumbuh kita perlu orang lain, begitu ya. Nah, jadi Alkitab itu memadai, tapi dengan belajar poin Alkitab itu memadai, jelas dan dibutuhkan, bukan berarti kita mengabaikan orang lain. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan, tapi kita mesti benar-benar seimbang, ya. Nah, dan kita dalam masalah kesempurnaan Alkitab ini, kita juga belajar bahwa Alkitab itu ineran. Ineran itu artinya tidak bersalah dalam naskah aslinya. Dan infalibilitas, artinya Alkitab itu bisa dipercaya. Alkitab itu bisa dipercaya. Mari kita dalami poin-poin ini satu demi satu ya, rekan-rekan ya. Apa itu ineransi Alkitab?
Ya, silakan dibaca oleh Viola apa itu ineransi Alkitab. Ya, silakan dibaca tentang ineransi Alkitab. Monggo Viola. Ineransi Alkitab. Ineransi merupakan transliterasi kata bahasa Inggris ineransi yang berasal dari kata ineransi, artinya ada salahnya. Ineransi berasal dari kata inerrancy, ya. Error dari kata error kan, inerrancy, ya. Yang artinya ada salahnya, mengandung kekeliruan. Kata ini menggunakan awalan in yang merupakan sangkalan. Jadi kalau inerrancy berarti tidak ada salahnya. Kalau inerrancy berarti ada salahnya. Kalau inerrancy berarti tidak ada salahnya. Jadi perhatikan kata in di sini ya. In ini artinya menyangkal atau yang tidak gitu. Berikutnya. Ineransi berarti tidak ada salahnya. Doktrin ineransi Alkitab berarti Alkitab adalah firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri dan diungkapkan Roh Kudus kepada para penulisnya sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan. Bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan moral dan kerohanian, tetapi juga termasuk hal yang berkaitan dengan sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan. Alkitab di dalam naskah aslinya tidak menubuhkan apapun yang bertentangan dengan fakta. Jadi ineransi Alkitab berarti Alkitab adalah firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri dan diilhamkan oleh Roh Kudus. Soal pengilhaman kita sudah belajar kemarin ya dalam pertemuan sebelumnya, kepada para penulisnya sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan. Naskah aslinya. Nah, saudara-saudara, memang hari ini kita tidak memiliki naskah asli Alkitab. Tidak ada naskah asli PL, tidak ada naskah asli PB yang benar-benar ditulis oleh tangan Musa sendiri, ditulis oleh tangan Paulus sendiri. Kita nggak punya naskah aslinya hari ini. Nah, sebetulnya kita bisa bertanya balik kepada orang-orang yang menuduh bahwa Injil kita sudah dipalsukan. Kita bisa bertanya balik dengan mengatakan, kalau begitu kamu tunjukkan dong Injil yang asli yang mana. Kan kamu mengatakan orang Kristen Injilnya sudah dipalsukan. Kalau gitu sekarang kami tutut balik, kami nanya balik, tunjukin Injil aslinya mana. Yang menurut kamu asli, Injil yang asli mana? Tunjukin aslinya. Karena memang naskah Alkitab yang asli itu sudah nggak ada. Begitu, ya. Nah, kalau orang Islam mengatakan, tuh Injil Barnabas itu adalah Injil yang asli. Nah, kalian perlu selidiki, apa itu Injil Barnabas? Kamu bisa baca di internet ulasan-ulasannya. Injil Barnabas itu baru muncul ratusan tahun setelah Injil yang kita pahami sebagai Injil yang sekarang ini kita miliki, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Barnabas itu baru lahir beberapa ratus tahun kemudian. Ya, dan Injil Barnabas itu banyak kalau kamu baca ya, mengandung kekeliruan tokoh-tokoh sejarah, lokasi-lokasi geografi, itu posisinya tuh banyak yang keliru, banyak yang salah. Jadi Injil Barnabas itu adalah Injil yang palsu, atau bagi beberapa penganut agama yang tidak suka dengan kekristenan, mereka mengatakan Injil Barnabas itu adalah Injil yang benar. Hanya karena mereka melihat bahwa Injil Barnabas itu sesuai dengan ajaran agama mereka. Nah, tapi kalau kita selidiki, banyak sekali hal-hal ngawur diajarkan dalam hal aspek sejarah, geografi, tokoh-tokoh, itu tuh salah luar biasa. Posisi-posisinya, urutan ceritanya itu salah dalam Injil Barnabas itu. Karena Injil Barnabas memang Injil yang baru terbit itu ratusan tahun setelah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang Islam yang sungguh-sungguh belajar pasti nggak akan berani mengatakan hal seperti itu, ya. Nah, kalau begitu, mana naskah Injil yang asli? Nah, naskah yang asli kita sudah nggak punya lagi. Nah, di sini hebatnya Allah memelihara kitabnya. Dengan cara apa? Ternyata Alkitab orang Kristen itu telah ditemukan ratusan naskah Alkitab orang Kristen dalam berbagai-bagai bahasa. Jadi naskah-naskah kuno yang berasal dari abad-abad awal ya, dari abad-abad pertama, abad-abad kedua, itu sudah ditemukan naskahnya. Bukan naskah aslinya, tapi naskah-naskah yang berasal dari abad-abad yang dekat sekali dengan masa penulisan awal gitu.
ya, dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Nah, dan naskah-naskah itu ada dalam berbagai bahasa, dan ketika naskah-naskah itu dibandingkan satu dengan yang lain dari berbagai bahasa itu ya, dibandingkan satu dengan yang lain, ternyata naskah-naskah itu mengandung kesamaan ya, 99,90% itu mengandung kesamaan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, itu perbedaan-perbedaan yang minor sekali, dan minornya itu artinya tidak sampai menyangkut, tidak sampai mengubah ajaran pokok iman Kristen. Nah, jadi dari mana orang Kristen tahu Alkitabnya adalah Alkitab yang sungguh-sungguh akurat? Karena orang Kristen punya ratusan naskah kuno yang berasal dari abad pertama, kedua, ketiga, ya, yang ketika dibandingkan satu dengan yang lain, naskahnya tuh akurat begitu. Naskahnya tuh berkesesuaian satu dengan yang lain, ya. Kalaupun ada variasi, variasinya cuma 0,00 sekian, kecil sekali variasinya, itu pun tidak mengubah pesan utamanya dari Alkitab, ya. Itu kamu bisa baca dalam satu buku berjudul Mendongkel Yesus dari Tahtanya. Itu ada sebuah buku terbitan Gramedia ya, terbitan penerbit Gramedia. Kamu bisa baca secara mendetil tentang bagaimana naskah-naskah kuno itu menunjukkan keakuratan Alkitabnya orang Kristen, ya. Nah, jadi di situ kita menemukan bahwa Allah itu memelihara firman-Nya, ya. Naskah-naskah kunonya itu bukan hanya satu atau dua, tapi ratusan naskah kuno yang satu sama lain itu berkesesuaian. Nah, rekan-rekan sekalian, bahkan ditambah lagi tokoh-tokoh gereja di zaman dulu, bapak-bapak gereja kita di abad pertama, kedua, ketiga, begitu kan, mereka kan juga menghasilkan tulisan-tulisan. Nah, bapak-bapak gereja itu menghasilkan tulisan-tulisan untuk menghadapi pengajar sesat, untuk meneguhkan iman orang percaya di abad-abad awal, begitu ya. Bapak-bapak gereja itu ketika menuliskan naskah-naskahnya, surat-suratnya, risalah-risalahnya, mereka tuh banyak sekali mengutip Alkitab, banyak sekali mengutip kitab suci. Sehingga sebetulnya kalaupun kita tidak punya naskah-naskah kuno Alkitab, ya, hanya dengan mengumpulkan semua kutipan-kutipan ayat dari bapak-bapak gereja saja, ya, kita bisa mendapatkan hampir Alkitab yang utuh. Ya, kita bisa mendapatkan hampir satu Alkitab yang utuh itu kita bisa dapatkan hanya dengan mengambil kutipan-kutipan ayat dari bapak-bapak gereja saja, ya. Jadi benar-benar Alkitab orang Kristen itu bukan hanya akurat karena ada naskah-naskahnya dan berbagai variasi naskahnya, tapi juga akurat karena banyak ayat-ayat Alkitab itu dikutip oleh bapak-bapak gereja. Dan kalau semua tulisan bapak-bapak gereja dikumpulkan dan ayat-ayatnya itu dicomot ya, diambil, dikumpulkan dalam satu buku, maka itu bisa membentuk hampir satu Alkitab sendiri, ya. Nah, jadi rekan-rekan, itulah cara Roh Kudus memelihara firman Allah. Dan Alkitab itu benar-benar terbukti derajat kesesuaiannya satu sama lain itu sangat tinggi. Ya, naskah aslinya tuh bebas dari kesalahan, ya, bukan hanya dalam kaitan dengan moral dan kerohanian, tapi juga dalam hal dengan sejarah, geografi, ilmu pengetahuan. Itu pun menunjukkan adanya informasi-informasi yang menolong para arkeolog, para sejarah untuk menyusun kronologi sejarah di masa lalu, ya, karena akurat. Nah, kalaupun ada variasi-variasi kecil tentang jumlah, angka, nama-nama tokoh, itu ada penjelasannya, bisa dijelaskan, ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, Alkitab itu infallible. Kalau ineran itu tidak bersalah, kalau infalibilitas itu artinya tidak dapat keliru, ya, tidak dapat keliru, ya. Silakan dibaca oleh Dea tentang infalibilitas Alkitab. Infalibilitas Alkitab. Infalibilitas artinya tidak dapat keliru. Alkitab memiliki otoritas yang absolut dan tidak bercacat, tidak akan gagal dalam setiap penghakiman dan pernyataannya, dan setiap pengajarannya tidak dapat digugat bersalah, tidak menyesatkan dan tidak dapat dikontradiksikan serta disangkal kebenarannya. Jadi kalau ineransi itu bicara soal perkataan-perkataan dalam firman Tuhan itu tidak ada salahnya. Kalau infalibilitas itu berkaitan dengan juga pesannya itu nggak mungkin keliru, ya. Dalam apa yang diajarkan oleh Alkitab itu nggak mungkin menyesatkan, nggak mungkin keliru,
dan tidak berkontradiksi, tidak saling bertentangan satu sama lain. Alkitab itu infallible, tidak dapat keliru. Jadi Alkitab itu ada dua sifat ya. Yang satu itu ineran, artinya tidak mungkin salah, ya, tidak mungkin salah. Sedangkan infalibilitas itu artinya Alkitab itu tidak dapat mengandung kekeliruan, terutama dalam hal pesan-pesannya ya. Itu pesannya pasti benar, tidak menyesatkan, tidak bertentangan satu sama lain, demikian seterusnya ya. Itu tentang infalibilitas dan ineransi Alkitab. Kalau hari Selasa kemarin kita belajar tentang inspirasi dan iluminasi. Nah, hari ini kita belajar tentang ineransi dan infallibility. Nah, jadi ada dua istilah ya. Nah, masih berkaitan dengan otoritas Alkitab ya, masih berkaitan dengan otoritas Alkitab. Silakan dibaca oleh Viola. Silakan Viola. Penulis Alkitab dan Alkitab yang mereka tulis diinspirasikan oleh Allah, karena itu berotoritas. Perjanjian Baru mengakui otoritas Perjanjian Lama sebagai firman Allah dan mengutip Perjanjian Lama dalam 209 pasal dari 260 pasal yang ada di Perjanjian Baru. Dan banyak ayat menyatakan pengakuan penulis Perjanjian Baru bahwa yang ditulisnya adalah firman Allah. Jadi penulis Alkitab dan Alkitab yang mereka tulis diinspirasikan oleh Allah. Soal inspirasi kita sudah belajar hari Selasa kemarin ya. Karena itu Alkitab itu berotoritas. Perjanjian Baru sendiri mengutip Perjanjian Lama itu dalam 209 pasal. Dalam 209 pasal di Perjanjian Baru ada kutipan Perjanjian Lama, menunjukkan bahwa Perjanjian Baru itu mengakui otoritas Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Nah, tapi bagaimana dengan Perjanjian Baru sendiri? Nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, sekarang kita akan coba baca lanjutannya kesaksian Alkitab tentang otoritasnya. Kesaksian Alkitab tentang otoritasnya. Silakan dibaca oleh Viola lagi. A. Para nabi Perjanjian Lama mengiringi perkataannya dengan pernyataan demikianlah firman Allah. B. Para nabi Perjanjian Lama menulis atas perintah langsung dari Allah dan atas dorongan Roh Allah. Jadi kalau kamu baca ayat-ayat ini ya, khususnya di Perjanjian Lama ya, biasanya ada kata-kata para nabi itu mengatakan kalimat firman Allah, kemudian diakhiri dengan kata demikianlah firman Allah. Yaitu menunjukkan ada otoritas firman Allah dalam perkataan itu. Kemudian juga misalnya para nabi Perjanjian Lama itu diperintah oleh Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Misalnya Tuhan mengatakan tuliskanlah ini dalam sebuah kitab, begitu ya. Jadi ada perintah Tuhan untuk para nabi itu menuliskan apa yang diperintahkan Tuhan untuk mereka tuliskan. Nah, kemudian yang bagian C, silahkan. C. Yesus memandang Perjanjian Lama diinspirasikan oleh Allah. D. Yesus menyatakan bahwa ia mengajar dengan otoritas ilahi. Kadang ia menunjukkan otoritasnya sendiri dengan berkata, Aku berkata kepadamu, dan bukan hanya ada tertulis. Coba sebentar ya, sampai sini, sampai C dulu ya. Perjanjian Lama itu berotoritas karena Yesus sendiri memandang Perjanjian Lama diinspirasikan oleh Allah. Jadi Yesus sendiri memandang dan banyak mengutip Perjanjian Lama. Itu artinya Yesus memandang Perjanjian Lama itu sebagai kitab yang diinspirasikan oleh Allah, berotoritas. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Nah, yang poin D ini sekarang kita bahas Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Baru misalnya terkait dengan perkataan Yesus. Yesus seringkali ketika mengajar, dia berkata, Aku berkata kepadamu. I say unto you. Begitu ya. Jadi Yesus bukan hanya mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau Yesus mengatakan ada tertulis, berarti dia mengutip Perjanjian Lama kan. Tapi kadang-kadang dia mengatakan bukan hanya mengutip Perjanjian Lama, dia mengatakan dengan otoritasnya sendiri. Dia berkata kalimat dengan didahului kata begini, Aku berkata kepadamu. Itu berarti Yesus menggunakan otoritasnya sendiri sebagai sang firman itu. Dia berkata, Aku berkata kepadamu. Contoh ya, silakan Viola baca Yohanes 12 ayat 49. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus mengklaim otoritasnya datang dari Bapa ya. Karena itu perkataan Yesus perlu diperhatikan sebagai firman Allah, dan seluruh Perjanjian Baru itu banyak berisi perkataan Yesus. Bagian E,
para penulis perjanjian baru menyatakan tulisannya adalah hasil dorongan Roh Allah, karenanya merupakan firman Allah. Itu bisa kalian baca dalam kata-kata Paulus dalam berbagai ayat yang tercantum di sini ya. Nah, sekarang bagian terakhir dari pembahasan kita. Namun orang Kristen sungguh-sungguh dapat mengakui kebenaran Alkitab hanya karena oleh internal testimoni dari Roh Kudus dalam dirinya. Jadi sekarang kita orang Kristen, kita tuh bisa mengakui Alkitab firman Allah bukan hanya karena masalah bukti-bukti dari luar, bukan hanya karena masalah ditemukannya naskah-naskah, bukan hanya karena masalah kita menemukan adanya kesesuaian dengan fakta-fakta sejarah, bukan. Kita, orang Kristen, utamanya mengakui Alkitab firman Allah karena ada Roh Kudus yang bersaksi di hati kita. Kesaksian internal dari Roh Kudus. Ya, internal testimony of the Holy Spirit. Nah, itu yang penting. Karena itu kalian perlu lahir baru. Hanya orang yang sudah lahir baru, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, yang bisa percaya Alkitab itu firman Allah. Nah, karena itu refleksi kita, wawasan penting apa yang Anda peroleh dari pelajaran materi hari ini, dan juga hari Selasa kemarin tentang Alkitab ini, ya. Dan hafalkan 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, proyek ketaatan, tugas untuk kalian kumpulkan di hari Minggu depan. Cari informasi di internet tentang apa itu PA induktif, penggalian Alkitab secara induktif. Coba kamu presentasikan dalam pertemuan, ya, hari Minggu depan deh, jangan Selasa deh, Minggu depan. Kalau Selasa kan terlalu mepet ya. Jadi saya kasih waktu kalian seminggu, cari di internet tentang apa itu PA induktif. PA induktif mengandung 3 bagian besar. 3 bagian besarnya itu apa saja. Kalian tulis pakai tangan saja, kemudian kalian presentasikan, jelaskan ke saya, begitu ya. Minggu depan ya, itu PR-nya. Nah, teman-teman, itu pelajaran hari ini.